Ya baiklah Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam Paulus Ministry TV bersama dengan sahabat-sahabat yang ada yang akan saya bagikan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertemu melalui video ini dan saya berekspektasi bahwa biarkan video ini akan memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Siapapun yang mendengar khotbah saya, maka saya percaya bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya uh, saya senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan ini agar supaya kita dapat kuat di tengah-tengah persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mungkin saya perlu menyapa Bapak Ibu Saudara, apakah kita sehat-sehat? Ya tentu ya, saya berharap kita sehat-sehat dan tetap semangat. Itulah juga yang menjadi kerinduan saya agar supaya kita semua selalu sehat dan selalu uh, meresponi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu saya berikan tema khutbah saya ini adalah dasar yang kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, uh, dasar yang kokoh yang sering kali kita pikirkan adalah sebuah bangunan. Bangunan itu di mana dia harus punya fondasi, dia harus punya struktur bangunan, lalu kemudian dia punya bagian-bagian tertentu agar supaya dapat menopang bangunan tersebut. Nah, dalam hal ini saya akan berbicara tentang kehidupan yang kokoh atau dasar yang kokoh. Nah, dan saya mengambil firman Tuhan ini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bagikan firman Tuhan ini kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat Paulus Ministry. Yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, dalam pasal yang ketiga, firman Tuhan katakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada dasar, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar, maksud saya, meletakkan dasar selain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sahabat-sahabat Paulus Ministry, ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan. Kenapa sangat menguatkan? Karena memang firman Tuhan itu adalah logos, dan selain logos juga firman Tuhan itu akan terus hidup dalam kehidupan kita, menguatkan kita dimanapun kita berada. Semoga firman Tuhan yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat membuat kita memahami, mengerti, melakukan, dan kita dapat membagikan firman Tuhan itu kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semakin tinggi suatu bangunan atau suatu gedung, semakin dalam dan kokoh fondasi yang harus ditanam. Dasar yang kuat itu berada di bangunan, ada di dalam tanah, bahkan ada yang tersembunyi, tidak terlihat. Namun keberadaannya sangat mempengaruhi kuat dan pokoknya sebuah bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, itulah mengapa setiap orang-orang percaya itu harus kokoh, harus kuat. Nah, berbicara tentang kuat, ada berbicara tentang sesuatu yang uh, kita harapkan dalam kehidupan kita. Karena biasanya siapapun pernah mengalami yang namanya kelemahan, bahkan kelemahan tubuh, kelemahan fisik, dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak jauh membahas tentang kelemahan-kelemahan yang lain selain kelemahan ya iman. Nah, biasanya orang mengalami kelemahan iman pada waktu dia tidak lagi membaca firman Tuhan, dan pada waktu dia tidak lagi berdoa, sehingga ketika dia mengalami masalah dia justru tidak berdoa, namun dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah juga bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan dapat jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, di sini ada beberapa poin yang saya berikan kepada kita semua agar supaya kita memiliki dasar yang kokoh atau dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Cara yang pertama agar supaya kita memenuhi atau memiliki dasar yang kokoh adalah kita percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudara,
kita sering diuji dengan persoalan, kita sering diuji dengan masalah, kita sering diuji oleh apapun situasi kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan justru mengajarkan kita agar supaya kita percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Nah, ada begitu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang pada waktu mereka mengiring Tuhan, mereka hanya mengiring Tuhan beberapa waktu saja, beberapa waktu lamanya, dan tidak seumur hidup. Tetapi yang saya mau katakan dan maksudkan di sini adalah ketika kita benar-benar berkomitmen dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan seumur hidup, maka kita harus konsisten dalam hidup kita. Memang tidak mudah, tetapi itulah kerinduan Tuhan. Tuhan nggak mau dong kita selalu berada di dalam persoalan, masalah, dan kemudian menyiksa kita, yang membuat kita kadang-kala terhimpit dengan apa yang sedang kita alami. Tetapi Tuhan akan membuat kita supaya kita percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh Alkitab dan begitu setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa mereka tidak bergantung kepada kekuatan mereka sendiri. Karena firman Tuhan katakan, ya, firman Tuhan juga katakan bahwa binasalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Sehingga berindikasi bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan seumur hidup kita. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 50 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dan 5 tahun kemudian. Tetapi yang kita percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Tentu itu tidak lepas dari pertobatan, tidak lepas dari persekutuan kita dengan Tuhan yang kita bangun secara konsisten. Itulah juga yang menjadi kerinduan. Paling tidak kita mampu ya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Korintus ini, kitab Korintus pasal yang pertama adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dia menuliskan surat ini pertama kali, lalu kemudian dia mendapati jemaat-jemaat Korintus pada waktu itu, di mana mereka begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki karunia-karunia, mereka sudah memiliki sesuatu yang luar biasa bernilai eternal. Tetapi yang juga Rasul Paulus ingatkan kepada mereka adalah bahwa mereka perlu menjaga sikap hati mereka, karena percuma juga orang yang ketika dia memiliki karunia-karunia tetapi dia tidak mempercayai Tuhan seumur hidupnya, maka kenapa orang menjadi lemah? Kenapa orang menjadi lemah? Karena ketika dia dipakai Tuhan, dia lupa bahwa ternyata dia perlu mengandalkan Tuhan terus seumur hidup dia. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada hari Senin, bukan hanya pada hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tetapi selalu konsisten, dan setiap waktu itu harus dia lakukan mempercayai Tuhan. Bahkan kemanapun dia pergi dan berada, dia harus mempercayai Tuhan seumur hidupnya. Kenapa? Karena bisa saja sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, biasanya ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin ada dua hal. Itu akan memproses kita atau membuat kita bertobat. Nah, memproses kita adalah agar supaya kita diuji, agar supaya iman kita menjadi matang. Dan yang kedua, opsi yang kedua adalah bahwa kita benar-benar ya bertobat, berubah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah kerinduan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara yang pertama adalah percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Kalau kita percaya, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat Paulus Ministry hari ini akan melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan buktikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan pernah ya menjauh daripada Tuhan, percaya kepada Tuhan seumur hidup kita. Maka Tuhan akan dengan luar biasanya, dengan caranya Tuhan akan Tuhan lakukan dan buktikan bahwa kita akan kuat. Ya, iman kita juga akan kokoh. Bangunan kehidupan kita akan kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita. Lalu kemudian cara yang kedua agar supaya kita memiliki dasar yang kokoh. Cara yang kedua adalah taatilah Tuhan seumur hidup. Kita bukan hanya percaya saja ya, tetapi kita mentaati Tuhan seumur hidup. Artinya itu konsisten. Ada orang yang mentaati Tuhan hari ini, lusanya dia nggak lagi mentaati Tuhan. Artinya dia ya seenaknya gitu, semau-maunya dia. Ya, tetapi dia tidak mentaati Tuhan seumur hidupnya. Nah, kita belajar. Mungkin kita pernah mengalami hal yang membuat kita tertekan, yang membuat kita depresi, yang membuat kita, Tuhan, loh kok kenapa Tuhan nggak tolong-tolong saya? Tuhan kenapa? Seolah-olah Tuhan nggak ada dalam kehidupan saya.
Tuhan malah justru jauh ketika saya dapat masalah. Nah, bukan masalah jauhnya, tetapi masalahnya sikap hati kita, hidup kita yang nggak mau dituntun Tuhan. Kadangkala Tuhan sudah tuntun kita, Tuhan sudah dekat dengan kita, tapi kita berpikir dengan mindsetnya kita bahwa Tuhan itu sangat jauh. Padahal Tuhan itu ada dalam hati kita, yaitu Immanuel. Dia akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita belum punya dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Maka taatilah Tuhan seumur hidup kita, agar supaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, melalui TV channel ini saya percaya bahwa melalui Paulus Ministry ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan diberkati dengan renungan saya hari ini, dan di mana juga akan membangun kehidupan iman Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus telah melakukan sesuatu. Yesus telah melakukan semua tugas dari Bapa. Dan dia menaruh dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada dasar lain selain dasar daripada Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cara yang kedua, taatilah Tuhan seumur hidup kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, dan kita bertanya-tanya mungkin, Tuhan bagaimana cara saya mentaati Tuhan, sedangkan saya nggak bisa apa-apa, sedangkan saya bahkan nggak bisa membaca, bahkan nggak bisa mendengar dengan baik. Tetapi saya percaya ketika Tuhan ingin menguatkan kita, maka Tuhan ingin supaya kita menggunakan semua panca indera kita, bukan hanya panca indera pendengaran saja, tetapi panca indera semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar supaya kita dapat mentaati Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, taatilah Tuhan, maka Tuhan akan terus melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang mustahil. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan dipuji dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara yang kedua itu adalah taatilah Tuhan seumur hidup kita. Cara yang ketiga agar supaya kita memiliki dasar yang kuat, yaitu adalah ketika kita setia kepada Tuhan seumur hidup. Kita setia kepada Tuhan. Artinya kita benar-benar loyalitas dengan Tuhan seumur hidup kita. Kita loyalitas kepada siapapun, itu juga akan teraplikasikan kepada Tuhan. Karena biasanya ketika kita sudah terbangun dengan membiasakan diri loyalitas kepada pimpinan kita, kepada bos kita, kepada siapapun, nah kita akan juga menjadikan hidup kita itu sangat setia dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, setia kepada Tuhan ini terkadang begitu sulit, begitu susah, dan tidak gampang. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena di balik semua itu Tuhan sedang menyediakan upaya yang besar bagi kita, sehingga kita melihat apa yang Tuhan berikan, dan kemudian itu akan menguatkan kita, sehingga kita menjadi kokoh. Upah dari Tuhan itu bukan hanya sekedar material dan lain sebagainya, atau ekonomi kita itu pertama, atau kemudian juga kita mendapat finansial, income dan lain sebagainya, lalu kemudian usaha kita diberkati. Bukan hanya itu sangat sempit, ya, sangat sempit ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, hanya masalah-masalah keuangan, bukan. Tetapi yang saya mau maksudkan di sini adalah nilai-nilai rohani yang biasanya orang sudah tidak lagi mau terima. Kenapa? Karena mereka justru malah pesimis, malah nggak lagi mau percaya, nggak mau lagi setia dengan Tuhan. Buat apa saya melayani Tuhan kalau saya terus-terusan hidup seperti ini? Dan pada akhirnya banyak orang akan justru meninggalkan Tuhan. Dan alasan-alasan yang mereka buat juga bahwa mereka meninggalkan Tuhan karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Padahal kalau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita setia pasti Tuhan pelihara dalam hidup ini. Ya, mengapa? Karena Tuhan itu, ya, sedangkan Bapa di dunia saja, di bumi saja itu menyediakan yang terbaik, ya, bagi kita, apalagi Bapa di surga. Adalah sebuah gambaran yang terbaik ketika seseorang atau seorang ayah memberikan reward atau suatu hadiah kepada anaknya pada waktu anaknya berprestasi di sekolah. Lalu kemudian anaknya sangat senang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pada waktu kita sedang melakukan pelayanan, sedang mengerjakan sesuatu, dan kemudian kita setia kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita setia juga kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, dan kemudian juga bukan hanya itu,
pada waktu kita sedang mengusahakan sesuatu, mungkin kita adalah seorang pengusaha, mungkin kita adalah seorang pengusaha dan adalah seorang pekerja atau seorang karyawan, tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan juga ingin kita setia dengan Tuhan. Ya, pada waktu mungkin kita sedang bekerja di salah satu perusahaan, ya, kita membangun kesetiaan kita, relationship dengan Tuhan itu kita bangun karena kesetiaan dengan Tuhan itu tidak hanya berbicara di gereja, tetapi di luar gereja juga kita dapat membangun kesetiaan dengan Tuhan. Tetapi juga begini bahwa ada begitu banyak orang yang uh, uh, tidak ingin lagi ke gereja. Hanya karena apa? Hanya karena merasa bahwa mereka sudah setia, ya sudah setia dalam pekerjaan mereka, yang kemudian mereka artikan bahwa itulah kesetiaan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Padahal yang saya mau katakan di sini adalah apa? Ketika kita setia dimanapun, dalam pekerjaan, dalam usaha, kita juga akan setia dalam gereja, dalam organisasi, dalam apapun yang Tuhan percayakan kita ada di sana. Untuk itu, setialah kepada Tuhan seumur hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan hanya secara finansial, bukan hanya sekedar berkat jasmani kita disembuhkan dan lain sebagainya, tetapi berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang dari Tuhan, bahkan kita akan merasa sukacita, damai dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah mari kita percaya kepada Tuhan seumur hidup, dan kemudian kita mentaati Tuhan seumur hidup, lalu kemudian kita setia kepada Tuhan seumur hidup. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita akan kuat, kita akan menjadi kokoh. Dan pertanyaan untuk Bapak Ibu, agar supaya Bapak Ibu menjadi kuat, maka saya akan berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih Tuhan, sahabat-sahabat Paulus Ministry dimanapun berada, ya ada 3 pertanyaan di sini, agar supaya Bapak Ibu renungkan bagaimana progresivitas Bapak Ibu ketika sedang mengikuti Tuhan. Yang pertama adalah apakah fondasi hidup kita kokoh atau sebaliknya? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah fondasi hidup kita kokoh atau sebaliknya? Kemudian yang kedua, bagaimana saudara tahu, bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu memiliki dasar yang kokoh? Nah, kita perlu tahu, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki dasar yang kokoh. Lalu kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon, ya, bagaimana respon Bapak Ibu ketika angin badai atau masalah datang menyerang. Nah, sehingga ketika kita mengevaluasi, ya, kita mengevaluasi semuanya, maka kita akan tahu, oh, kita butuh ini dan kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan Tuhan yang akan dimuliakan dalam kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu, sekian renungan saya hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.